Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Alhamdulillah, rasa rindu kita terobati malam ini, Pak Bang ya. Setelah kita Alhamdulillah. sempat vakum di bulan Juli sampai Agustus, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan kita di sesi terakhir, yaitu pembahasan bab 4 dan bab 5 dalam rangka kegiatan workshop penulisan laporan PTK dan PTS yang dilaksanakan kolaborasi antara IGP dan Pandan Nuanta. Tak lupa pula kita hari ini sangat bersyukur, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai guru yang profesional. Malam ini kita masih ditemani oleh pemateri hebat kita dari Kota Bima, yaitu Pak Bambang Setiawan. Malam ini saya juga ditemani oleh pemateri yang tak kalah hebat juga, Kampus Pondoko dari Kota Malang. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya saya serahkan dari Kota Makassar menuju Kota Bima. Silakan Pak Bambang. Oke, makasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi hari yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Lama tak bersua, lama tak berjumpa, pasti kangen dan rindu sudah akan menghiasi kita semua, dan itu akan dilebur dalam satu malam ini, dalam waktu sesi lebih kurang 90 menit ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan kita kali ini merupakan kelanjutan dari sesi-sesi terdahulu, di mana pada sesi-sesi terdahulu kita sudah membahas beberapa materi terkait dengan agenda kita, pelatihan PTK dan PTS ini. Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu tentunya sudah menyelesaikan bab 1, 2, 3. Dari bab 1, 2, 3 Bapak dan Ibu sudah menyajikan instrumen untuk pengambilan datanya, dan harapannya pada sesi ini Bapak dan Ibu telah memiliki data tersebut. Namun jika data tersebut belum didapat, itu bukan berarti Bapak dan Ibu berhenti di sini. Itu hanya urusan waktu, tertunda beberapa saat. Namun wawasan, penguatan, dan bagaimana trik untuk menyusun bab 4 dan bab 5 tetap Bapak dan Ibu dapatkan. Tidak bisa selesai hari ini, mungkin bisa selesai minggu depan, nggak bisa minggu depan, bulan depan, nggak bisa bulan depan, ya tahun depan. Ya, yang namanya ilmu tetap kita butuhkan, dan kapan kita gunakan, ya kapan kita berkesempatan untuk menggunakannya. Baik Bapak Ibu sekalian, bab 4 dan bab 5 ini terkait dengan tindak lanjut dari apa yang Bapak Ibu lakukan, terutama proses pengambilan datanya. Di mana data ini tidak hanya sebatas data, maka data ini harus diarahkan menuju pada kesimpulan. Dan kesimpulan itu nanti Bapak dan Ibu akan tuangkan dalam bab 5. Nah, di bab 4, sebelum mencapai kesimpulan, Bapak dan Ibu harus melakukan pembahasan terkait dengan apa yang Bapak dan Ibu melakukan di bab pada proses pengambilan data, dan apa yang Bapak Ibu siapkan di bab 3. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Untuk kegiatan kita ini, untuk apa namanya, di bab 4 itu terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Sesungguhnya apa sebenarnya harus ditulis di bab 4 terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan itu. Beberapa poin yang harus Bapak dan Ibu siapkan atau Bapak Ibu tulis di bab 4 itu meliputi hasil penelitian. Nah, terkait dengan hasil penelitian ini Bapak dan Ibu, yang Bapak dan Ibu harus orientasi kembali, kita harus ingat kembali pada judul. Di mana di judul tersebut Bapak dan Ibu akan mendapatkan atau akan mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut. Nah, untuk hasil penelitian juga, selain judul yang Bapak dan Ibu ingat, Bapak dan Ibu harus kembali pada
awal Bapak dan Ibu mendesainnya, yaitu kondisi sebelum perlakuan PTK. Nah, kondisi ini biasanya Bapak dan Ibu tuangkan di latar belakang. Nah, di latar belakang ini Bapak dan Ibu, kalau masih ingat, di situ ada kondisi real yang Bapak dan Ibu temukan, itu menjadi sisi lemah yang kita dapatkan informasi awal sebelum PTK itu dilakukan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga harus mengingat kembali kondisi setelah siklus 1. Jadi, di latar belakang Bapak dan Ibu punya permasalahan Bapak dan Ibu tindak, di hasil penindakannya adalah hasil capaian yang diperoleh dari siklus 1. Nah, siklus 1 ini itu terkait dengan instrumen yang Bapak dan Ibu siapkan sesuai pada bab 3 kemarin. Kita ingat, instrumen itu bisa berupa instrumen tes, itu biasanya dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan hasil belajar. Kemudian ada instrumen dalam bentuk lembar observasi, umumnya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembelajaran, baik itu menggunakan media ataupun menggunakan model. Kemudian juga bisa dalam bentuk angket, khususnya yang mengarah pada sikap ataupun minat. Nah, sementara yang berorientasi pada aktivitas dan motivasi biasanya dalam bentuk observasi. Nah, setelah kondisi siklus 1, Bapak dan Ibu harus mengingat pula apa yang Bapak Ibu capai di siklus 1, apa yang Bapak Ibu perbaiki untuk siklus 2, dan seperti apa kondisi yang diperoleh dari siklus 2. Jika Bapak dan Ibu menggunakan 2 siklus. Jika hasilnya sampai 3 siklus, Bapak dan Ibu maka tambahkan lagi kondisi setelah siklus 3 itu seperti apa. Tentunya ini semua diperoleh dari hasil instrumen yang telah Bapak Ibu desain di awal. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ini contoh dari awal kita, dari awal kegiatan kita, contohnya kita menggunakan contoh PTK ini. Itu pemanfaatan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, ini ambil contoh Bapak dan Ibu, pemanfaatan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Bapak dan Ibu harus melihat kondisi prasiklus. Prasiklus artinya kondisi awal sebelum PTK itu Bapak dan Ibu lakukan. Biasanya ada pada latar belakang. Di prasiklus, tentunya adalah kebalikan-kebalikan dari apa yang ada pada judul. Misalkan di sini adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Otomatis kondisi sebelumnya hasil belajarnya rendah. Untuk meningkatkan motivasi, artinya motivasi sebelum ber-PTK ini adalah rendah. Ini adalah hal-hal yang dijadikan kondisi hasil dari prasiklusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu uraikan. Kemudian kelemahan pembelajaran konvensional. Misalkan seperti yang ceramah yang biasa dilakukan dan sebagainya. Karena saya di sini menggunakan pemanfaatan video, berarti pembelajarannya menggunakan media. Otomatis, apa yang terjadi menjadi kebalikan dari pemanfaatan video itu adalah hal-hal yang sifatnya bertentangan. Nah, dalam hal ini adalah kelemahan pembelajaran sebelumnya. Nah, ini yang Bapak Ibu uraikan di bab 4. Jadi mulai dari hasil prasiklus seperti apa, kemudian melalui prasiklus ini Bapak dan Ibu melakukan pengambilan data dengan instrumen yang Bapak Ibu siapkan. Nah, kalau di sini otomatis ada bersifat lembar observasi dan juga bersifat tes hasil belajar. Ini variabel-variabel penelitiannya yang harus Bapak dan Ibu ingat. Nah, selanjutnya apa? Dari hasil prasiklus ini, Bapak dan Ibu akan menyusunnya secara sistematis di bab 4 itu sebagai subbabnya adalah hasil penelitian yang pertama, prasiklus. Kegiatan pembelajarannya bagaimana, motivasi belajarnya bagaimana, hasil belajarnya bagaimana. Itu kembali sesuai pada variabel penelitian yang kita gunakan. Nah, setelah hasil penelitian pada prasiklus, maka dilanjutkan dengan hasil siklus 1. Hasil siklus 1 yang Bapak dan Ibu uraikan, yang pertama, Bapak dan Ibu harus mendeskripsikan analisis data pelaksanaan pembelajaran. Tentunya berdasarkan hasil instrumennya. Artinya, hasil instrumen di bab 1, di siklus 1 itu Bapak dan Ibu bisa melihat hasil observasinya seperti apa pelaksanaan pembelajarannya.
Tentunya hasilnya tidak hanya berorientasi pada kata-kata Bapak dan Ibu yang desain menjadi kalimat-kalimat, tetapi harus didukung dalam data, dan ada baiknya data ini Bapak dan Ibu bisa menyuguhkannya dalam bentuk tabel. Mengapa? Agar biar lebih sistematika dan lebih mudah dalam menerjemahkan atau menafsirkan data yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, di sisi lain, Bapak dan Ibu harus juga bisa menuangkan catatan yang menjadi kekurangan temuan dari observer terhadap siklus 1. Nah, ini akan dijadikan rujukan untuk perbaikan di siklus 2. Kemudian mendeskripsikan juga analisis data terkait dengan apa yang menjadi variabel. Kalau dalam hal ini adalah motivasi belajar. Nah, tentunya ini didukung dengan data. Sekali lagi, sedapat mungkin Bapak dan Ibu menyuguhkan data itu dalam bentuk tabel. Terlalu banyak menyajikan pembahasan yang berisikan kumpulan kata-kata. Selanjutnya dideskripsikan juga terkait dengan apa menjadi variabel harapannya. Kebetulan variabel harapan dalam judul ini adalah motivasi dan hasil belajar. Tentunya motivasi dan hasil belajar ini Bapak dan Ibu menuangkan dalam siklus 1. Nah, secara hasil siklus 1 ini kan Bapak dan Ibu tidak lanjut ke siklus 2. Nah, otomatis Bapak dan Ibu harus menjelaskan juga hasil siklus 2-nya. Tentunya alur siklus 1 itu sama dengan alur siklus 2. Namun yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan di sini, apa yang menjadi catatan-catatan perbaikan di siklus 2 yang membuat hasil atau capaian dari siklus 2 itu akan berbeda dari siklus 1. Jadi secara simpel, nanti Bapak dan Ibu di hasil siklus 1 itu jauh lebih banyak memaparkan, namun di siklus 2 Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak memaparkan lagi. Karena yang dipaparkan di samping hasil juga hanya berisi catatan-catatan yang menjadi perbaikan pada pelaksanaan siklus 2 tersebut. Secara sistematisnya, kalau tadi kita melihat sistematisnya untuk yang siklus 1, prasiklus, nah di siklus 1-nya Bapak dan Ibu juga menyuguhkan hasil penelitian yang sama dengan di prasiklus maupun di siklus yang lainnya. Namun isinya pasti berbeda. Karena yang prasiklus belum diberi perlakuan, yang siklus 1 belum dilakukan perbaikan, siklus 2 adalah hasil yang mengarah pada pengambilan kesimpulan. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menggunakan lembar observasi untuk motivasi. Jadi kegiatan pembelajarannya diobservasi. Nah, misalkan ada item satunya apa yang diamati, misalkan di situ mengkondisikan siswa kalau terlaksana dicentang iya, kalau tidak terlaksana centang tidak. Hanya yang centang-centang tidak itu akan jadi perbaikan-perbaikan di siklus keduanya. Nah, ini lebih kurang untuk kriteria-kriterianya. Nah, biasanya kita mengarah pada kondisi baik. Jadi ya, kalau misalnya itu keterlaksanaannya 14, dari itemnya 18, maka 14/18 itu dapatnya 77,8%. Nah, posisi 77 itu masih posisi pada posisi cukup. Kita berharapnya motivasinya menjadi baik. Nah, ini tambahkan juga dengan hasil observasi sebagaimana tadi sudah disampaikan, dijelaskan. Jadi data itu disuguhkan seperti ini dalam bentuk tabel. Kemudian boleh ini data ini Bapak dan Ibu simpan di lampiran, tidak disuguhkan di bab 4, boleh. Namun hasilnya saja Bapak Ibu sajikan. Misal hasil pelaksanaan pembelajaran diperoleh nilai 77,8% yang memenuhi kriteria cukup. Nah, karena belum mencapai kriteria baik, maka Bapak Ibu perlu dilakukan siklus perbaikan di siklus berikutnya. Hasil selengkapnya terdapat pada lampiran berapa, Bapak dan Ibu tinggal sajikan lampirannya di posisi lampiran pada laporannya. Jadi tidak mesti harus disajikan di dalam bab 4. Nah, hal serupa tentunya dilakukan untuk hal-hal yang bersifat motivasi dan hasil belajar. Bapak Ibu menyuguhkan dalam bentuk tabel. Ini misalnya contoh, ini untuk motivasi, yang bawahnya untuk hasil belajar. Nah, nilai-nilai ini semua dilakukan sesuai dengan apa yang jadi orientasi indikator Bapak dan Ibu, indikator pencapaian indikator kinerjanya atau indikator penelitiannya. Nah,
Nah, kalau Bapak dan Ibu membuat indikatornya menggunakan rata-rata, maka nanti hasilnya Bapak dan Ibu tinggal mengarah pada rata-ratanya. Nah, ini misalnya. Nah, untuk hasil data hasil belajarnya bisa Bapak dan Ibu lakukan berdasarkan hasil secara umumnya ketuntasan hasil belajar, ataupun bisa mengarah pada rata-rata capaian hasil belajar, tergantung apa yang menjadi indikator Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu sajikan di bab 3. Makanya kemarin pada saat Bapak dan Ibu menyusun bab 3, bagi teman-teman yang belum menyajikan atau menyuguhkan indikator itu maksudnya adalah target akhir penelitian itu dinyatakan selesai. Jadi kalau PTK itu tidak ada penelitiannya dinyatakan gagal, selalu berhasil. Karena kalau nggak berhasil, disikluskan lagi. Kalau nggak berhasil, disikluskan lagi. Nah, pasti hasilnya berhasil. Nah, hanya saja sejauh mana berhasilnya, Bapak dan Ibu yang menentukan target atau indikator kinerjanya atau indikator penelitiannya. Nah, selanjutnya di bab 4 juga berisikan pembahasan. Jadi yang A-nya tadi itu adalah hasil penelitian, yang B-nya pembahasan. Pembahasan ini merujuk pada rangkuman hasil penelitian pada siklus 1, pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Artinya Bapak dan Ibu menyajikan secara bergandengan pada kondisi prasiklusnya bagaimana, siklus 1-nya bagaimana, siklus 2-nya bagaimana. Nah, nanti dilihat ada perbaikannya, dan perbaikannya itu Bapak dan Ibu membahasnya. Mengapa itu menghasilkan lebih baik? Itu Bapak dan Ibu uraikan. Misal sebagai contoh seperti ini Bapak dan Ibu, indikator keberhasilannya itu pelaksanaan pembelajaran baik, motivasi baik, ketuntasan 80%. Prasiklus otomatis belum lakukan pembelajaran, maka kita belum bisa menyatakan hasilnya seperti apa. Motivasinya tentunya bukan motivasi yang kita harapkan, pasti motivasinya kurang dari baik. Ini setidaknya cukup. Kemudian kondisi prasiklus awalnya ketuntasannya misalkan 72%, di siklus 1, nah dilakukan hasilnya kita bisa lihat kembali pada hasil penelitian ini yang diuraikannya. Nah, disajikan dalam bentuk tabel. Jadi tidak banyak kata-kata lagi di bab 4 tersebut, semuanya dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini Bapak dan Ibu deskripsikan. Nah, apa yang dideskripsikan, apa yang menjadi temuannya. Nah, misal di sini, apa yang dideskripsikan, hasil belajar setelah melalui 2 siklus yang semulanya 72% telah berubah menjadi 82%, nah, di atas target atau di atas indikator keberhasilan di mana ketuntasannya pada posisi 80%. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu deskripsikan lagi motivasi belajar pada kondisi awalnya itu pada kondisi cukup dan diharapkan melalui penerapan video pembelajaran atau model atau media yang Bapak Ibu gunakan diharapkan mengarah pada motivasi belajar yang baik. Nah, hasilnya pada siklus 1 kondisinya sudah baik motivasinya. Namun di ketuntasannya masih kurang dan di pelaksanaan pembelajaran juga masih cukup. Jadi perlu lakukan perbaikan. Nah, lebih kurang seperti itu mendeskripsikannya Bapak dan Ibu. Nah, di bab 5 isinya tidak banyak, isinya hanya kesimpulan dan saran. Nah, ini terkadang Bapak dan Ibu sering sekali menjadi salah kaprahnya kita, terutama terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan itu cukup sebenarnya Bapak dan Ibu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Misal, di rumusan masalah, apakah penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar? Itu misalkan rumusannya seperti itu. Maka kesimpulannya penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil motivasi dan hasil belajar. Nah, itu aja kesimpulannya. Jadi dia merupakan jawaban. Tidak perlu lagi kita menjelaskan panjang lebarnya. Nah, itu semua sudah dijelaskan di bab sebelumnya di bab 4. Nah, artinya jika Bapak dan Ibu memiliki rumusan masalah yang 3, maka kesimpulannya pun 3. Nah, kemudian saran berisikan usulan
terkait dengan perbaikan yang akan dilakukan jika ada peneliti lain atau ada teman guru lain ingin melakukan hal serupa dengan kita. Kita memberikan sesuatu hal yang mungkin apa menjadi sisi lemah kita, temuan kita sajikan di apa namanya, di saran tersebut. Nah, itu terkait dengan bab 4 dan bab 5. Selanjutnya ini ada lampiran. Bapak dan Ibu bisa coba disimak lampirannya ini. Bisa izin lampiran-lampiran harus disiapkan, izin penelitian, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian naskah soal, kemudian pedoman penilaian, pedoman observasi, angket pendapat siswa ini jika diperlukan, data hasil belajar dan sebagainya. Izin sebentar Pak, saya ke belakang bentar. Bapak Ibu sekalian mohon bersabar, Pak Bambang ke belakang sebentar. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, mungkin bisa juga melalui kolom chat tuliskan. Nah, oke Bapak dan Ibu kita lanjut. Jadi lampiran itu berisikan hal-hal ini. Ini Bapak dan Ibu mohon diperhatikan terkait dengan lampiran ini, karena ini yang menjadi acuan penilaian DUPAK pada saat Bapak dan Ibu mengusulkan PTK atau PTS Bapak dan Ibu sebagai bahan usulan kenaikan pangkat. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat urgent. Ini terutama yang nomor 8 Bapak dan Ibu. Terakhir itu foto-foto kegiatan. Nah, ini sangat diperlukan untuk laporan PTK-nya. Foto kegiatan ini terkadang akan menjadi bukti orisinil PTK kita. Jadi kalau misalkan begini Bapak dan Ibu menggunakan video pembelajaran, tapi di foto kegiatannya tidak ada bukti yang mengarahkan Bapak dan Ibu kegiatan pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Jadi ini mohon diperhatikan. Atau mungkin Bapak dan Ibu menggunakan pembelajaran dengan menggunakan misalkan kooperatif NHT. Tapi Bapak dan Ibu settingannya kayak pembelajaran klasikal. Yang kayak orang duduk di bis semuanya menghadap ke depan. Nah, itu juga menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Nah, hal-hal semacam ini terkadang akan mengarahkan pada tim penilai itu sebagai acuan belajar sana yang meragukan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan lampiran-lampiran yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, demikian sejenak yang bisa kita ulas untuk bab 4 dan bab 5 ini. Memang ini menjadi sangat urgent, namun tidak banyak yang perlu disuguhkan di bab 4 dan bab 5. Nah, terakhir saya hanya bisa mengatakan apapun yang dikerjakan dengan serius akan menjadi keahlian dan menjadikan kita diminta, ditunggu, diutamakan, dihargai tinggi dan dihormati. Jadi lakukanlah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan, diseriuskan. Jangan sekedar sambilan, nanti hasilnya pun tidak akan optimal, dan hasil yang tidak optimal itu mengarah pada kita tidak dihargai dan tidak dihormati oleh orang-orang yang membaca karya kita. Demikian Pak Muhlis, Pak Puspo, saya kembalikan pada sesi terakhir ini, kita lebih banyak pada diskusi saja. Silakan Pak Puspo, saya kembalikan. Baik Pak Bambang. Yuk. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang telah memaparkan tentang bab 4 bab 5, semoga menjadi inspirasi awal kita ke dalam sesi diskusi. Ibu Asmia ini saya lihat sudah tidak sabar untuk bertanya tadi. Sudah capek Pak Bambang angkat tangan dari tadi. Silakan Ibu Asmia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pemateri, Pak Bambang. Yang saya hormati Pak Mulis sebagai moderator dan semua pengurus serta para peserta webinar pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan
kalau saya di TK tidak menggunakan berbagai macam, tidak sama dengan bentuk penilaian yang dilaksanakan di TK, di SD dan di SMP atau SMA. Tetapi kami banyak menggunakan observasi dan juga bentuk portofolio. Terus bentuk portofolionya itu yang kalau di lampiran Pak, karena saya lihat di lampiran itu banyak tadi. Sementara yang saya biasa lakukan hanya yang saya tampilkan ini adalah RPP-nya ada. Terus apa namanya? Untuk pedoman penilaian, Pak, apa saya harus tampilkan lagi? Sementara pedoman penilaiannya untuk saya tidak terlalu banyak. Oke, baik Bu. Ya, Saya jawab ya Bu ya. Oke. Pedoman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman penilaian dimaksud di sini bukan pedoman penilaian yang menjadi kapasitasnya guru dalam kesehariannya. Tapi pedoman penilaian di sini ada pedoman penilaian yang dijadikan acuan untuk pengambilan data. Kalau Ibu mengambil datanya tidak melakukan data tidak dalam bentuk penilaian sifatnya tes, ya nggak perlu pedoman penilaian tes. Jadi jadi begini, pada saat Ibu menyusun bab 3 di situ kan sudah ada instrumennya. Nah, instrumennya itu apa yang Ibu lakukan? Nah, pedoman penilaian. Pertanyaan-pertanyaan, Pak. Nah, pedoman penilaian itu kan kalau pertanyaan-pertanyaan kan otomatis ada skor-skornya. Tidak pakai nilai, Pak. Langsung hanya mengatakan B sangat baik, sangat berkembang dengan baik, berkembang sesuai harapan, seperti itu saja. Nah, itu bisa Ibu skorkan menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Ibu misalkan belum berkembang. Itu kan Bu ya. Kemudian BB artinya keterangannya BB. Ya, belum berkembang, kemudian telah berkembang. Bintang 1, 2, 3, 4 semua gitulah. Nah, itu begitu. Anggaplah itu sebagai skornya 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, itu yang dikasih masuk. Iya, itu jadi pedoman itu. Nah, misalkan apa? Artinya satu item pertanyaan itu kan skor maksimalnya 4 berarti. Iya, 4 bintang 4. 4 bintang, iya, itu anggap jadi skor. Nah, misal ada 10 instrumen pertanyaan, berarti kan idealnya berapa? 40 nilai idealnya. Nah, 40 itu Ibu bisa mengatakan 40 itu setara dengan 100%. Iya. Nah, kalau Ibu mau pilahnya apa? Ada kategori cukup, ada kategori kurang, cukup, baik, dan amat baik. Berarti kan dibagi 4 nih. Nah, kalau dibagi 4, berarti kan ambilnya posisinya 25%, 20%. Iya, 25. Nah, 0 sampai 25 kurang. 26 sampai 50 cukup. Nah, itu yang namanya pedoman penilaiannya. Gitu. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Cepat, Pak. Saya hanya banyak sekali yang saya tampilkan hanya foto, karena foto saya menjelaskan situ langsung. Ya, nggak apa-apa. Kalau Bu di foto-foto itu Ibu mau masukkan foto 300 juga nggak masalah. Nggak apa-apa, Bu. Sampai begitu juga sih, Pak. Kan maksud saya apa? Kan foto itu kadang-kadang kita ngambilnya banyak posisi, kita ingin menginformasikan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya berapapun banyak foto nggak masalah. Yang repot itu kan Ibu sendiri sebenarnya kalau mendesainnya fotonya banyak. Nah, sarannya foto itu menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan apa yang Ibu tulis di bab 2. Di bab 2 itu kan ada langkah-langkahnya nanti tuh. Iya, Pak. Iya. Misalkan Ibu menggunakan pembelajaran NHT. Nah, langkah-langkah NHT itu seperti apa? Itu ada di bab 2. Nah, urutan langkah-langkah itu yang Ibu foto. Iya. Nah, sehingga akan menggambarkan, menurut penilaian benar kalau Bu Hasmiani ini melakukan penelitiannya dengan seperti ini, dengan langkah-langkah ini. Yang repotnya misalkan Ibu di judulnya menggunakan discovery. Tetapi fotonya tidak ada menggambarkan langkah-langkah discovery. Nah, itu yang membuat tim penilai jadi rancu untuk melakukan keabsahan PTK itu.
asli atau KW. Nah, itu jadinya. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Asmia, ini kan Ya, Pak. Ibu Asmia tadi mengatakan bahwa telah terlanjur masukkan bab 1, bab 5. Jadi mungkin Bu Asmia bisa revisi sedikit. Sedang petunjuk Pak Bambang, misalkan Bu Asmia mengatakan instrumennya sangat berkembang, 4 projection teleponnya Pak Maya. Iya. Kemudian, Oh ya, itu memang belum ya, kasih masuk, nanti saya tambah itu. Iya, itu mungkin Bu Asmia berkembang menjadi 3. Setelah Iya. itu ada angka maksimal berapa? Tidak ada perubahan. Iya. Baik. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini kita ke chat dulu Bambang dari Pak Silakan, Bayu. Pak. Kondisi Pak Bambang, apakah setiap subbagian hasil pendahuluan menampilkan kembali definisi setiap parameter pengukuran? Kemudian kenapa data dan pembahasan penelitian dipisahkan dalam suatu parameter dan tidak disatukan seperti karya tulis ilmiah sebelumnya? Pak Bambang menangkap ini ya pertanyaannya? Belum menangkap, Pak. Ini di chat saya juga kurang ini. Mungkin ini tesis ya. Pak maaf, ini maksudnya pertanyaan, apakah setiap sebagian hasil pendahuluan, pendahuluan kan ada beberapa latar belakang apalagi itu. Iya. Kenapa setiap sebagian ini menampilkan kembali definisi setiap parameter pengukuran? Iya, Pak. Nah, yang saya tangkap itu di bab pendahuluan kita kan punya latar belakang nih. Iya. Nah, di latar belakang itu menunjukkan kondisi awal yang kita jadikan acuan untuk ber-PTK. Nah, nanti di bab 4 kondisi awal ini disajikan dalam bentuk informasi. Maksudnya apa? Nanti pada saat siklus 1, siklus 2 itu gampang membandingkan. Tidak harus dibalik lagi ke lembar halaman 1, baru dibandingkan dengan halaman keberapa yang di bab 4. Jadi mengapa itu dibawakan kembali ke bab 4? Itu untuk bisa membandingkan sejauh mana perubahan yang terjadi antar setiap siklusnya. Jadi itu sebagai pembandingan aja. Dan menyajikannya tidak dalam bentuk narasi sebagaimana di bab 1, tetapi menyajikannya dalam bentuk tabel. Tabel artinya kita bisa melihat perubahan-perubahan kondisi. Misal tadi dikatakan, misalkan hasil belajarnya masih kurangnya hasil belajar itu dilihat dari apa? Kalau dilihat dari rata-rata, berapa rata-ratanya tercantum di situ. Baik. Ini Pak Bang, kemudian kenapa data dan pembahasan di penelitian dipisahkan? Data dan pembahasan penelitian itu dipisahkan dalam suatu parameter. Kenapa tidak disatukan seperti karya tulis ilmiah? Oke. Jadi begini, kalau karya tulis ilmiah yang lainnya beda dengan PTK. PTK itu ada siklus. Nah, kalau yang lain kan tidak menggunakan siklus. Dia membandingkan. Dia misalkan penelitian sifatnya eksperimen. Maka dia membandingkan sebelum diberi treatment dengan setelah diberi treatment. Nah, ini disatukan. Karena apa? Biar bisa melihat sekaligus. Nah, sekarang kita kenapa memisah? Karena perlakuan setiap siklusnya itu berbeda dalam konten. Siklus 2 merupakan penyempurnaan dari siklus 1. Jadi kalau kita menyajikan secara bersamaan, kita nggak tahu di mana perbaikan yang dialami di siklus 2. Sehingga data siklus 1 itu harus disajikan terpisah sendiri, baru siklus 2 terpisah, kalaupun nanti ada siklus ketiga, dan itu juga secara terpisah. Agar apa? Perbaikan-perbaikan atau temuan-temuan yang didapatkan di siklus sebelumnya itu kan dijadikan rujukan untuk siklus lebih lanjut. Ya. Gitu mungkin Pak Muhlis yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand untuk bertanya langsung atau tulis di kolom chat. Silakan Pak Mintun. Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak Mintun. Yo. Iya. Saya hormati. Apakah suara saja Pak? Ini sinyal tempat saya kurang terlalu mendukung ini Pak. Betul Pak, betul Pak. Ya, gambarnya nggak bergerak soalnya. Atau Pak Mintun matikan dulu videonya Pak supaya terdengar jelas suaranya. Supaya tidak berbagi sinyal. Malah hilang. Malah hilang.
Hilang nih. Benar-benar Aduh. susah sih. Oh, ada, Iya, masih ada, Di masih ada. bawah, di Di bawah. bawah. Pindah dia. Pak Mitun, masih hilang sinyal ya? Silakan yang lain sebelum Pak Mitun tersambung. Silakan yang masih ingin bertanya, berbagi pengalaman selama pengambilan data. Di live streaming mungkin ada, Pak? Pak Putan Sekolah ada di live streamingnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, berbagi pengalaman pada saat pengambilan data, karena kan pengambilan data kita diharapkan di Juli Agustus ya Pak Bang, di awal pembelajaran. Sehingga mungkin saat ini kita sudah akan membahas tentang bagaimana mengolah data itu. Sehingga ya silakan Bapak Bu. Ya silakan Ibu. Silakan. Kadri Demak Petik di situ sekali ya. Ada chat satu, Pak. Ada ya? Ada di chat. Oh, baik. Baik. Baik, ini chat dari Ibu Yani. Ibu Yani ada di room ya? Lebih baik bertanya langsung, panjang sekali pertanyaannya. Ibu Yani. Baik, saya bacakan saja. Ibu Yani terkendala. Baik, Pak Bang, pertanyaannya untuk soal pretest dan tes boleh dalam bentuk pilihan ganda dan esai karena ini menjelaskan. Karena kemampuan yang ingin dilihat tentang sistem dengan pembahasan. Ini pretest ini Pak Bang, apakah dipersyaratkan pilihan ganda dan esai atau salah satunya atau gimana? Jadi begini, bentuk tes itu tergantung sepenuhnya pada kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi tergantung pada Bapak dan Ibu yang menyuguhkan. Boleh jadi semuanya dalam bentuk soal terbuka, dalam artian esai. Boleh juga soalnya tertutup dalam bentuk pilihan ganda. Jadi mau dikombinasi silahkan, yang penting jangan sampai menyulitkan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan proses pengambilan data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, istilah pretest dan tes sebenarnya di PTK itu tidak ada yang namanya pretest. Mengapa? Karena yang menjadi data awal itu bukan data pretest. Dalam PTK itu nggak ada pretest. Beda dengan penelitian lainnya yang memerlukan data awal dengan kondisi berdasarkan apa yang mau dilakukan pada penelitian tersebut. Kalau PTK kan data awalnya adalah data yang diperoleh dari informasi sebelumnya. Misal, saya selaku guru IPA, saya melakukan PTK, data yang saya jadikan rujukan bisa saja hasil ulangan sebelumnya. Bisa. Berarti kan saya nggak perlu data awal, nggak perlu pakai pretest. Data awal saya adalah hasil ulangan sebelumnya. Bagaimana kalau saya bukan guru kelas 2 atau kelas 3, tapi saya guru kelas 1 yang saya harus melakukan penilaian PTK-nya di awal semester. Data awalnya kan belum ada, saya belum pernah ulangan sama siswa saya. Apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa mengambil data awalnya, misal saya mengambil hasil ujian siswa kelas 3 tahun lalu untuk materi IPA terkait dengan yang saya akan bahas itu rendah, itu bisa. Jadi untuk menjadi data awal itu bisa berdasarkan kompetensi siswa pada pembelajaran sebelumnya, atau bisa menggunakan pengalaman guru terkait dengan tingkat kesulitan atau yang menjadi kelemahan materi tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Itu boleh. Jadi data untuk pretest itu sebenarnya tidak diperlukan di PTK. Itu sedikit dengan data ini. Kemudian hasil akhirnya gimana Pak Bang? Kalau misalkan apakah nilainya langsung jadi di akhir atau dipisah nilainya? Kalau misalkan ada satu tes, tidak bertanya pilihan ganda dan esai, apakah nilainya dibagi dua menjadi nilai akhir atau? Nah, itulah fungsi pedoman penilaian. Ya, Bu Hasmiah ya. Jadi fungsi pedoman penilaian itu di situ. Itu menyamakan apa yang menjadi keinginan si penulis, si peneliti dengan apa yang akan ditafsirkan oleh pembaca. Jadi kalau mau dibagi dua atau mau pakai proporsional persentasinya berapa-berapa, yaitu Bapak dan Ibu yang sendiri yang melakukannya.
asal dituangkan dalam pedoman penilaian. Pedoman penilaian. Iya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya langsung ke Pak Bambang. Assalamualaikum, Bapak. Ya, Salam, Pak Wawan. Iya, punten saya mematikan kamera nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, Pak. Iya, ini pernah ngechat juga ke Pak Bambang mengenai pertanyaan instrumen penelitiannya apa saja yang diperlukan untuk mengukur hasil belajar. Belum mendapat gambaran yang yang pasti. Saya waktu itu apakah hanya cukup RPP dan tes hasil belajar gitu atau ada yang lain, Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Wawan. RPP itu sesungguhnya dia bukan instrumen, Bapak dan Ibu. RPP itu bukan instrumen, karena RPP tidak bisa digunakan untuk ngambil data. Tetapi di RPP itu akan menjadi rujukan untuk menyusun instrumen. Contoh begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hendak melakukan penelitiannya, sebagai variabel harapannya adalah hasil belajar. Hasil belajar kan berarti capaian yang diperoleh siswa dengan serangkaian tes. Yang otomatis instrumennya berupa instrumen tes. Nah, sekarang pertanyaannya, di instrumen tes itu soalnya seperti apa? Soalnya merujuk pada RPP yang Bapak Ibunya apa? Nah, itu yang menjadi atau di IPK-nya, instrumen pencapaian kompetensinya, ada 3, maka soalnya hanya 3, Pak. Oh iya. Nah, jadi rujukannya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau ber-PTK dengan hasil belajar, jangan pelit-pelitlah menyusun tujuan pembelajaran atau IPK-nya. Karena kalau terlalu pelit, akhirnya sedikit, nah kita kebingungan sendiri untuk menyusun instrumennya yang terbatas. Nah, itu kalau terkait dengan hasil belajar. Tetapi dalam PTK, hasil belajar itu adalah hanya salah satu contoh variabel harapannya. Di samping variabel harapan, kita masih punya variabel tindakan. Nah, variabel tindakan itu, Bapak dan Ibu perlu cermati, instrumen variabel tindakan adalah terkait dengan observasi, langkah pembelajarannya. Baik menggunakan media maupun menggunakan model. Selalu yang menjadi instrumennya adalah lembar observasi terkait dengan langkah pembelajarannya. Karena disitulah yang Bapak Ibu perlukan untuk melakukan perbaikan. Jadi kembali lagi, kalau Bapak dan Ibu menggunakan 2 variabel, berarti sekurang-kurangnya ada 2 instrumen. Dan dalam PTK sekurang-kurangnya ada 2 variabel. Ada variabel harapannya, ada variabel tindakannya. Nah, sekurang-kurangnya masing-masing 1, berarti sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu harus menyiapkan 2 instrumen. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu ya, RPP bukan bagian dari instrumen, tapi RPP merupakan lampiran dari PTK terkait dengan model pembelajaran atau model penggunaan media yang Bapak Ibu sampaikan, itu akan tertera atau akan tertuang di dalam RPP Bapak dan Ibu. Oke. Iya. Atau kompor nih nanti. Lanjut. Boleh. Silakan Pak Wawan. Iya. Tadi sekurang-kurangnya saya menangkapnya instrumen tes hasil belajar sama lembar observasi. Jadi kalau 2 siklus berarti 4 ya, Pak? Oke. 4 instrumen ya. Belum tentu. 2 instrumen di awal, 2 instrumen di siklus akhir gitu. Belum tentu, Pak. Oh. Kalau untuk misalkan Bapak menggunakan model, maka model itu di instrumen di siklus 1 dan siklus 2, modelnya kan nggak berubah, Pak. Maka instrumennya nggak akan berubah, tetap itu aja instrumennya. Oh, iya Pak. Kecuali untuk hasil belajarnya. Karena hasil belajarnya di PTK itu kan bukan pembelajaran berulang, pelajarannya lanjut, materinya tetap berlanjut, tetapi menggunakan cara-cara yang sama.
treatmentnya sama. Nah, karena materinya lanjut, otomatis instrumen hasil belajarnya yang yang berbeda siklus 1 dan siklus berikutnya. Oh iya. Oke. Makasih Pak pencerahannya Pak. Oke, Mas. Lanjut Pak Wawan. Kita ke kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Enis. Pak Bambang mau bertanya, ketika saya judulnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan media X dan materi X. Instrumen yang saya gunakan berupa tes tulis. Yang ingin saya tanyakan, apakah perlu ada angket selain tes tulis itu tentang respon pembelajaran, Pak Bambang? Oke. Walaupun tadi masih saya bingung itu judulnya itu terkait dengan penggunaan media X pada materi X. Nah, media X untuk materi X ini harapannya untuk apa nih? Apa yang mau ditingkatkan? Hasil belajar. Nah, kalau hasil belajar, oke, berarti ada hasil belajar dan ada media X. Hasil belajarnya instrumennya tetap instrumen tes hasil belajarnya. Apakah itu mau diarahkan pada pengetahuan ataupun keterampilannya, tetap kapasitasnya adalah instrumen tes. Nah, selanjutnya terkait dengan medianya, maka ini terkait dengan observasi. Jadi instrumennya ada 2, observasi dan hasil. Nah, sekarang angket bagaimana? Boleh nggak saya tambahkan angket? Boleh. Tetapi itu menjadi temuan lain nanti akhirnya. Temuan lain terkait dengan respon siswa terhadap pembelajaran tersebut. Silahkan menggunakan angket untuk tambahan, silahkan, boleh. Yang penting, jangan menambah instrumen, tapi instrumen yang wajibnya nggak ada. Itu. Tapi tambahan itu masuk di pembahasannya, Pak Bang, hasil angket itu? Nanti masuk di pembahasan, di hasil penelitian, tapi hasil penelitian sebagai temuan lain. Oh, temuan lain. Ya, sebagai temuan lainnya yang terkait dengan respon siswa. Respon siswanya dilihat dari mana? Respon siswa yang terbaca dari hasil angketnya. Kalau respon seperti mengarah ke motivasi ya, meningkatkan motivasi pembelajaran media itu dengan menggunakan media itu ya. Lepas dari itu, apakah kalau respon kan nanti kalau mengarah pada motivasi, berarti kan kita harus tahu motivasi di awalnya. Kalau respon itu tidak punya target akhir. Oh iya. Kalau motivasi diangkat. Karena di sini Pak Bang pertanyaannya dia mau melihat bagaimana tentang penggunaan media itu responnya siswa. Responnya siswa ya, itu terkait dengan responnya. Nah, kalau responnya itu kan tidak ada indikator keberhasilannya seberapa dikatakan berhasilnya. Oh iya. Responnya dengan penggunaan ini lebih dari 50% siswa menyatakan suka, ya selesai sudah. Jadi itu hanya tambahannya. Iya, sebagai tambahan. Karena bukan menjadi variabel dari penelitiannya. Pertanyaan berikutnya ini sebenarnya sudah pernah kita bahas tadi, Pak Bambang. Apakah pada siklus 2 kita bisa menggunakan materi berikutnya atau tetap pada materi awal? Ya, sebaiknya materi berlanjut. Oke, sudah. Baik. Kita pertanyaan berikutnya. Berikutnya, Bambang, apakah dalam pengambilan data untuk kegiatan tes untuk siklus 1 dan 2 berapa kali idealnya dalam pertemuan, Pak Bambang? Oke. Terkait dengan durasinya untuk setiap siklus, itu tergantung pada volume atau kandungan materi yang disajikannya. Kalau materinya padat, tentunya nggak cukup untuk 2 jam. Nah, hanya saja sebaiknya jangan 1 kali pertemuan 1 siklus. Karena apa? Nanti berdampak misalkan siswanya nggak pas lagi nggak mood-nya nih, selesai sudah langsung KO di situ dia. Atau mungkin siswanya lagi pas waktu itu siswanya banyak yang nggak masuk. Atau saat itu lagi mau ada kegiatan praktikum atau kegiatan menggunakan media, tiba-tiba listriknya mati, KO sudah selesai. Nah, itulah maksud saya. Jadi sebaiknya jangan menggunakan 1 pertemuan sebagai 1 siklus. Ya setidaknya ada 3 atau 4 pertemuan itu untuk 1 siklus ya. Bapak Ibu sekalian yang punya mungkin hasil penelitian atau hasil pembahasan yang mau di-share, supaya kita bahas, bisa aja Bapak ya, ke teman yang share. Ada tidak Bapak Ibu yang ingin share hasil pembahasan Bapak
instrumen, kemudian pembahasannya. Mungkin ada yang berkenan jadi sukarelawannya. Saya punya Pak, ada tapi belum dibikin dalam bentuk PowerPoint. Kalau tahu begitu saya bikin PowerPoint. Ya. Ada kesulitan nggak, Bu? Sebenarnya tidak ada mungkin karena saya memang tadi menunggu-nunggu ini. Oh, gitu. Karena mungkin banyak kesalahan-kesalahan. Ternyata betul. Bukan ya, kesalahan, itu kekurangan. Saya pikir Bu Hasmia nunggu-nunggu ini kangen sama saya dan Pak Muhri. Iya, betul. Mau ini, saya mau ini lihat saya punya betulkah tidak ini. Ya, jadi Bu Hasmia tadi dua dulu ya yang nanti di Japri aja Bu Hasmia. Ya, nanti Japri Pak Bambang. Setelah Bu Hasmia modifikasi yang angka itu yang pedoman penilaian. Saya sudah ini Pak, tapi belum dibikin dalam bentuk PowerPoint, biasa saja masih di Word. Ya, apa-apa Bu. Nanti di Japri aja. Baik. Selanjutnya ke siapa ya? Pak Saiful tadi sudah ya? Pak Saiful lah? Belum. Mau bertanya lagi? Lembar observasi. Silakan Pak Saiful lah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada PowerPoint kapan ini? Coba saya lihat ini PowerPoint. Saya tertarik tadi ini tertarik dengan narasumber yang menyampaikan tentang lembaran observasi, lembaran pengamatan. Yang saya sementara buat ini Pak narasumber ini Pak Bambang adalah lembaran observasi itu bisa dibuat per siklus ya. Gimana Pak? Lembar apa Pak? Lembar observasi. Observasi. Atau bisa dibuat per siklus atau hanya satu saja. Oke. Kemudian lembar observasi itu harus sama dalam tiap siklus atau beda ya. Oke. Itu aja. Baik. Ya. Baik, begini Pak, terkait dengan lembar observasi. Lembar observasi ini kan sebenarnya yang diobservasi adalah pelaksanaan pembelajarannya. Nah, misal Bapak dan Ibu ber-PTK-nya menggunakan model pembelajaran X. Otomatis di siklus 1, siklus 2, siklus 3, model pembelajarannya akan sama. Oh, sudah cocok ya. Nah, kalau sama berarti kira-kira instrumennya beda atau sama, Pak? Sama kan? Ya, sama. Sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia beda, nanti repot. Repotnya di mana? Pada siklus 1 ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita mau lihat di siklus 2, muncul nggak perbaikan itu? Nah, sementara instrumennya udah beda. Oh iya. Oke. Sip ya, Pak ya? Oke. Sip. Terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya siapa lagi yang tanya sini? Pak Sarjono, silakan Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak terlambat Pak Bambang tadi karena malam Jumat biasanya harus ada rutinitas. Oh begitu. Iya dah. Ini Pak Bambang, kalau saya dengar yang tadi, kalau pemecahan misalkan variabelnya yang pemecahan masalah itu kira-kira instrumennya itu apa? Satu, pemecahan masalah. Bahkan upaya pemecahan masalah untuk meningkatkan prestasi. Kalau prestasinya sudah ketahuan. Yang pemecahan masalah instrumennya itu apa? Oke, baik. Ini pemecahan masalah sebagai model atau apa, Pak? Iya, sebagai modelnya. Model. Oh, yang saya tangkap ini berarti Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, betul. Berbasis masalah. Ya, otomatis nanti yang sebagai lembar pengamatannya adalah langkah-langkah pembelajaran terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada sintak pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi secara sederhana saja, kalau Bapak nggak mau pusing, coba Bapak googling tentang pembelajaran berbasis masalah. Di situ sudah ada poin-poin utama yang menjadi langkah-langkah pembelajarannya. Nah, tinggal Bapak kembangkan untuk poin 1, poin 2, dan seterusnya itu apa saja yang masuk pada langkah itu. Nah, itu yang menjadi instrumennya. Nanti di instrumennya, itemnya sederhana aja, Pak. Bapak tinggal sebutkan aja apa yang Bapak lakukan terkait sesuai dengan langkah pembelajaran yang Bapak siapkan. Nah, itu yang diamati oleh si observer. Sudah terlaksanakah atau belum? Kalau sudah terlaksanakan sudah sempurnakah atau masih perlu perbaikan? Nanti akan muncul catatan-catatan dari situ semua.
Nah, jadi terkait dengan pembelajaran masalah yang Bapak siapkan, maka sebagai lembar pengamatannya ada kembali pada langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Artinya kuantitatif dari sintak tadi kemudian dijadikan kuantitatifnya gitu ya? Iya, iya. Nanti dari sintaknya itu tidak gitu kan hasilnya nanti. Iya, nanti misalkan Bapak mau pakai berapa skor? Skornya 0 dan 1 nggak masalah. Kalau skor 0 dan 1 nanti tinggal Bapak Ibu berapa persen itu totalnya Bapak mengkategorikan. Kapan dikatakan kurang, kapan dikatakan sudah baik, kapan dikatakan sangat baik, dan sebagainya itu Bapak bisa mengkategorikan sih. Dan itu yang Bapak masukkan sebagai pedoman penilaiannya. Artinya ada 2 nanti. Iya. Yang satunya lagi Pak Bambang. Ini PTK ini kan kalau guru kan biasanya untuk kenaikan pangkat yang jelas ya. Ya. Nah, nanti dalam pengumpulan kan mungkin entah bulan besok ini kan dikumpul. Iya. Seperti saya naik pangkat kan masih lama. Apakah nanti hasil saya yang saya kumpulkan ini bisa dirahasiakan sebelum saya naik pangkat? Karena kalau nanti sampai keluar, artinya yang bisa-bisa saya yang tuduh menjadi plagiat, padahal saya yang buat, gitu loh maksudnya. Aman Pak. Begini Pak polanya. Yang pertama, setelah hasil PTK ini ada, Bapak segera seminarkan. Nah, di seminar pada saat walaupun seminarnya level sekolah, nanti kan ada surat keterangan Pak dari kepala sekolah telah diseminarkan pada tanggal berapa, pesertanya siapa saja, notulen seminarnya seperti apa, itu Bapak menjadi dokumen utama tuh. Nah, satu. Yang kedua, kalau Bapak mau perkuat lagi, setelah diseminarkan, Bapak ubah dalam bentuk artikel yang Bapak publish di jurnal. Jurnal, ya. Nah, nanti kalaupun ada yang sama dengan Bapak atau mirip persis dengan punya Bapak, nanti balap-balapan aja siapa yang duluan dipublish. Nah, ini. Nah, itu kan kalau Bapak yang duluan Bapak lakukan sekarang, Bapak publish sekarang, Bapak punya rujukan, Pak. Karena begitu dipublish saat ini, Bapak simpan di jurnal, itu sudah tersimpan di LIPI, Pak. Iya. Nah, yang penting kan sementara bisa yang ini yang dikumpulkan ini bisa tersimpan duluan, nggak keluar. Karena mungkin kan saya naik pangkat masih 3 tahun lagi, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bapak bisa begitu ini selesai sudah diseminarkan, Bapak usul naik pangkat. Usulkan dupaknya. Gitu. Yang online pasti nilainya kurang. Karena masih banyak kurang. Tapi PTK Bapak sudah terhitung dan sudah tersimpan, sudah dinilai. Nanti terwujud dalam bentuk pak sementara. Ini karena maaf Pak, saya ini kan Kemenak. Sama Pak polanya Pak. Larinya kan ke LPMP biasanya Pak. Iya, sama Pak. Nanti larinya ke sana semua. Nanti LPMP itu akan mengeluarkan pak sementara Pak. Kalau Bapak sudah mengusulkan. Walaupun baru setahun Bapak naik pangkatnya usulkan, nanti udah yang semua dokumen, semua karya Bapak yang sudah diusulkan dan ternilai itu akan tercatat. Ini maaf Pak, apa nanti kalau baru 1 tahun saya nggak diketawain sama orang LPMP ini? Enggak Pak, enggak Pak, tenang Pak. Karena di sekarang itu bahkan mulai dianjurkan agar guru-guru itu mengusulkan paknya tahunan. Oh iya. Karena itu sedang digiatkan untuk pak tahunan. Iya. Ya, maksudnya sih nggak banyak Pak. Yang pertama itu mengamankan karya tadi. Yang kedua, biar tim penilainya nggak harus terima berkas 4 tahun, 5 tahun yang diperiksa, kan banyak Pak. Dicicilkan lebih mudah. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, semangat terus nih. Ya. Baik, kita sekarang ke Pak Ye Masud. Silakan Pak. Pak Ye Masud. Kita akan cek dulu Pak Bambang ya. Pak Bambang, mohon maaf bertanya, apakah siklus 1, 2 ataupun 3 apabila menurun, apakah terjadi penurunan, apakah ini dianggap gagal atau bagaimana mendeteksinya Pak Bambang? Kalau misalkan ada penurunan di ini kondisi apa ya? Kondisi ekstrim ya.
Kondisi tidak wajar nih. Ini treatment aja lah. Misalkan kita melakukan PTK. Siklus 1, atau saya ambil realnya beginilah. Target saya, hasil belajar anak-anak ini punya rata-ratanya 80. Awalnya rata-ratanya baru 60. Lakukan di siklus 1. Hasilnya 75. Di siklus 2, hasilnya bukan nambah jadi 80, tapi turun jadi 70. Siklus 3 baru dia menjadi 80. Jadi kalau saya polanya awalnya 60, naik 75, turun 70, baru 80. Nah, ini apa ya? Treatment saja. Itu cukup supaya tidak ada anak tangga seperti naik turun begitu. Maka ada salah satu siklus itu kita buang. Dalam artian kita anggap itu sebagai siklus pengotor, data pengotor. Jadi misalkan data awalnya 60, siklus 1 tadi 75, siklus keduanya 70, siklus ketiganya 80. Maka salah satu siklus 1 atau siklus 2 itu saya hilang. Sehingga nanti naiknya 60, 70, 80. Atau 60, 75, 80. Nah, jadi kelihatan. Nah, sekarang misalnya bagaimana? Saya punya 3 siklus. Awalnya 60. Yang kedua berapa? 50. Yang ketiga Pak, turun terus. Nah, kalau turun terus. Nah, ini ada kemungkinan apa? Kemungkinan paling besar itu apa yang disikapi oleh peneliti terkait dengan hasil observasi itu tidak betul. Logikanya kan kalau pembelajaran makin baik, hasilnya harus lebih baik, Pak. Atau mungkin ada data pengotor yang bikin nilainya turun ini apa? Yang pertama, siswa ini dari 30 siswa, 29 yang hadir. Yang kedua, karena ada sibuk dengan gerak jalan, yang hadir cuma 20. Sehingga nilai nolnya itu menjatuhkan. Misal nih Bapak dan Ibu, kan ini nggak menutup kemungkinan. Yang seperti itu. Agustus kan banyak kegiatan Agustus yang mengganggu itu. Nah, gimana treatmentnya seperti ini? Data yang anak tidak ada, itu dihilangkan aja, jangan dianggap sebagai subjek oleh Bapak dan Ibu. Siswa 30, siklus pertama 29, siklus kedua 25, siklus ketiga yang 20, maka yang dipakai adalah ambil yang 20 semua. Yang data yang lainnya diabaikan. Baik. Jadi penyebabnya itu yang bisa kita antisipasi, yang bisa kita treatment sedikit. Baik. Oke. Dan berikutnya Pak Bambang, kalau misalkan dari golongan 4B ke 4C, minimal PTK dan jurnal itu berapa? Dan usulannya kemana? PTK-nya minimal 1 wajibnya. Jurnalnya wajibnya 1. Kekurangannya itu bisa dicukupi dengan produk-produk lain yang sifatnya sunnah. Usulnya kemana? LPMP melalui PO Box. Nah, berapa PO Box-nya tergantung LPMP-nya, berapa PO Box-nya. Jadi beda-beda daerah, beda PO Box-nya. Baik. Oke. Berikutnya dari Ibu Farida, kalau menilai karakter itu gimana bentuk instrumennya, Bang? Oke, kalau nilai karakter cenderung pada sikap. Cenderung pada sikap. Nah, itu kembali lagi apa yang mau kita nilai, itu harusnya sudah tertuang di bab 2. Misal terkait dengan karakter apa saja yang harus kita nilai, itu sudah yang harus kita amati, itu sudah tertuang di bab 2. Nah, setiap karakter itu apa yang diperlukan. Misal karakternya karakter A, itu nampak jika karakter A ini apa saja sub karakternya yang bisa atau indikatornya yang bisa menyatakan kalau karakter A itu terlihat atau berdampak pada anak. Nah, lembar instrumennya itu adalah menggunakan skala sikap.
terkait dengan karakter. Biasanya di situ dengan pernyataan setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan sebagainya itu menjadi pernyataan ini option pilihan. Jadi cenderung pada skala sikap. Kalau sikap tentu nanti larinya pada apa? Pernyataan. Pernyataan ini sesuai nggak dengan sikap anak-anak yang menentukan. Itu lebih pada penilaian diri sendiri. Baik. Berikutnya kita ke ibu atau bapak? Pak Nanang. Silakan Bapak. Pak Nanang. Ya, terima kasih Bapak, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMP 13 Rejang Lebong, Bengkulu ini, Pak. Mantap. Jadi terima kasih sekali pencerahan dari Pak Bambang dan Pak Muklis yang saya tangkap. Saya ini masih agak kebingungan di permasalahan di lampiran ini, Pak Bambang. Jadi ada kawan-kawan itu mengatakan bahwa untuk di lampiran itu harus kita, kalau foto saya sudah ini, cuman hasil siswa, misalnya saya seperti ini, kemampuan pemahaman konsep. Ya, jadi saya memberikan soal kepada anak. Soal itu nanti harus dilampirkan. Nah, untuk melampirkan itu apakah kita ambil soal anak yang jawaban anak yang nilainya rendah dengan jawaban atau nilai tinggi, atau pokoknya ada contoh satu begitu. Terus yang terkait juga dengan penulisan yang saya masih agak bingung. Kadang-kadang ada kawan mengatakan spasinya harus 2, harus ada 1,5 atau itu. Saya mohon pencerahan untuk spasi, terus bentuk huruf atau font. Ada kadang-kadang ngomong harus Arial, ada harus Times Roman begitu kan Pak. Jadi saya belum punya istilahnya patokan atau acuannya yang saya baca. Mungkin saya belum terbaca begitu ya. Jadi mohon pencerahannya di forum ini. Terima kasih Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama tadi terkait dengan apa tadi ya? Lampiran, Pak. Lampiran. Nah, di lampiran itu terkait dengan hasil kerjaan anak. Sebagai penguat, Bapak dan Ibu bisa memoto. Jadi hasil kerjaan anak itu Bapak Ibu jajar 2 atau 3 difoto sebagai bukti kalau itu orisinil hasil pekerjaan anak ada. Namun data lengkapnya itu akan tertuang dalam data hasil penelitian. Jadi cukup poin-poinnya aja atau capaian-capaiannya aja yang Bapak Ibu tabulasi dalam bentuk tabel hasil penelitiannya. Nah, sementara untuk bukti visi lembar jawaban siswa, nah itu cukup 1-2 aja. Mau yang mana tidak ada acuan harus yang paling bagus atau yang paling jelek, nggak ada. Tapi itu hanya untuk memperlihatkan kalau memang data itu diperoleh dari hasil pekerjaan anak, bukan data tiba-tiba ada nilai, ada soal tapi nggak ada coret-coretan hasil pekerjaan anak. Nah, itu Pak terkait dengan lampiran. Sekarang sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu yang umum saja Pak terkait dengan karya ilmiah. Apa yang umum nomor 1 terkait dengan fontnya itu biasanya boleh menggunakan Times New Roman atau bisa menggunakan Arial. Kalau menggunakan Times New, Bapak menggunakan fontnya ukuran 12. Tapi kalau menggunakan Arial, Bapak menggunakan font ukurannya 11 secara umum. Ada beberapa ukuran fontnya. Kalau Arial menjadi 12 itu biasanya untuk judul. Nah, itu ada tambah satu ukuran lebih besar daripada ukuran standarnya. Kemudian terkait dengan spasi, yang jelas Bapak dan Ibu menggunakan spasinya bisa 1,5, bisa 2. Nah, ada beberapa kriteria tertentu untuk spasi 1. Ada. Spasi 1 itu biasanya Bapak dan Ibu menyuguhkan tabel, itu jangan menggunakan tabel dengan spasi 2. Spasi 1 aja tabelnya. Atau Bapak dan Ibu mengambil kutipan, itu boleh spasi yang menggunakan 1 atau 1,15. Tetapi untuk tulisan standarnya itu 1,5 atau 2.
Nah, itu terkait dengan spasinya. Untuk marginnya atas bawah kiri bawah kanannya itu seperti biasa saja, apa ya 4433 ya. Nah, itu untuk marginnya. Terus ini Pak, mau motong dikit. Ukuran kertas ini Pak, ada yang A4, ada yang kuarto. Jadi standar kita kalau untuk yang pengiriman ke dupak itu A4 Pak ya? A4. Oke, terima kasih Pak. Pak. Kalau untuk jurnal itu tergantung pada penerbit jurnalnya mau bentuk ukuran seperti apa. Ya, termasuk spasinya itu urusan untuk jurnal itu tergantung yang penerbitnya. Oke, Pak Mulis. Pak, pencerahannya. Sama-sama Pak Nanang. Baik Bapak Ibu, karena di kolom chat sudah tidak ada, kita ke pertanyaan langsung. Silakan aktifkan mic-nya yang ingin bertanya langsung. Kampus, kok ada pertanyaan nggak di kolom? Itu Pak, itu dari Pak Mintung yang tadi itu. Tanya Pak Bambang, apakah nanti kalau bab 4 dan 5 ini dikumpulkan, apakah ada perbaikan lagi? Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan tugas. Jadi kegiatan kita ini punya 2 pola ya Pak Mulis ya? Betul. Punya yang pola 32 dan pola 84 ya Pak ya? Iya, 84. Oke. Tergantung 2 pola babnya. Tergantung babnya. Jadi pola ini seperti yang sudah kita bahas sama-sama, kita start nih sama-sama. Tapi finishnya itu masing-masing. Kita mulainya sama-sama. Tetapi di jalan terkadang ada yang menggunakan 2 siklus, ada yang menggunakan 3 siklus dan sebagainya, itu otomatis berdampak pada durasi yang berbeda. Ada yang menggunakan 1 siklusnya 3 pertemuan, ada yang 1 siklusnya 4 pertemuan, ini pun durasinya jadi bisa berbeda. Sehingga boleh jadi kita startnya sama namun finishnya masing-masing. Nah, sehingga kami punya 2 pola. Pola yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 jam ini, otomatis Bapak dan Ibu yang sudah mengumpulkan bab 1, 2, dan 3. Nah, untuk bab 4 dan bab 5, jika ada yang masih punya kemampuan untuk menyelesaikannya, ya paling nanti saya hanya mohon kepada Pak Muhlis yang lebih bersabar nih. Karena finishnya sampai bab 5 itu bisa aja ada yang bulan September, bahkan mungkin ada yang bulan Desember, atau mungkin ada yang tahun depan Pak Muhlis. Gimana Pak Bang, baiknya kita berikan untuk bab 45 durasi waktunya kapan ya? Untuk bab 4 dan bab 5 nanti Pak Muhlis akan membuatkan kantong tugas Bapak dan Ibu untuk bab 4 dan bab 5. Namun untuk bab 4 dan bab 5 ini tidak perlu, kalaupun ada perbaikan itu adalah diskusi kita bersama, tidak perlu tidak perlu dilakukan pengumpulan ulang. Iya. Ya. Jadi jawab Pak Bambang ya, kalau ada yang mungkin tidak jelas jawab. Iya, betul. Jadi Pak Bambang, sebentar Pak Bambang. Ya, boleh. Untuk keseluruhan apa ngumpulnya nggak sekalian dari abstrak sampai itu lampiran itu? Untuk yang sudah jadi yang terakhir nanti pengumpulan yang terakhir. Ya, betul Pak. Nanti dari bab, nggak perlu dari abstrak ya, dari bab 1 sampai bab 5. Iya. Dari bab 1 bab 5 itu menjadi satu file utuh. Iya. Kalau yang abstrak Pak Pasar bilang seperti lampiran itu untuk pengusulan, karena di WhatsApp ini kami hanya fokusnya. Itu. Lampirannya jangan dikirimkan Bapak dan Ibu ya. Soalnya kalau lampirannya nanti saya pakai plagiat loh Bapak dan Ibu, repot. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan ulang bahwa Desember ya. Desember apa September aja ya? Ya, September boleh. September ya. November boleh. Pak Muhlis kan ini sudah sertifikatnya udah siap, tinggal masuk nama sebenarnya. Ya Pak Muhlis ya? Iya, siap. Jadi begini Bapak Ibu, penelitian lama betul itu, Pak. Iya, betul. Ini penelitian kegiatan kita paling lama nih, Pak. Atau begini Bapak Ibu sekalian, supaya terarah ya, mungkin sampai akhir September ya mungkin ya. Akhir September. Ya, akhir September ya. Mungkin supaya tidak terlalu lama juga kita ini. Iya. Bapak Ibu sekalian begini Bapak Ibu, jadi begini,
Bapak Ibu, kami tidak akan mengeluarkan 2 sertifikat. Ini adalah pilihan ya Pak Bambang ya. Jangan sampai ada sertifikat muncul. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin lanjut ke bab 4, bab 5 sampai September, mohon jangan diisi yang bab 1 dan 3 ya. Karena pada saat Bapak Ibu mengisi kantong yang baru bab 1 dan 3, kami anggap sudah tidak. Kami akan keluarkan sertifikat di akhir Agustus, kami sudah keluarkan bab 1 dan 3. Jadi kemudian teman-teman yang ingin lanjut bab 4, 5 masih berikan sampai akhir September. Jadi sampai penelitian dan sebagainya. Jadi karena tidak ada lagi pertemuan Zoom, nanti Bapak Ibu japri aja Pak Bambang jika ada kesulitan di bab 5 ini ya Pak Bambang ya. Iya. Ya. Jadi akhir September ya teman-temannya Bapak Ibu ya, kita sepakat akhir September. Ada yang minta Oktober loh Pak. Kalau ada yang minta Oktober, oke dah Oktober 1 Oktober ya. Terlalu lama Pak. Ya, karena ada pengusulan. Karena pengusulan Pak Bambang kalau tidak salah November. Orang memasukkan usulan bulan Oktober ya, sudah mulai mengusulkan. Ya Oktober. Makanya kalau minta Oktober, kita kasih dispensasi 1 Oktober. Saya mau masuk ya usulan. Orang mau kasih masuk usulan ini. Ya, jadi kami harapkan Bapak Ibu yang ikut workshop ini bisa masuk usulannya. Ada produk ya yang kita bisa usulkan. Ini Bapak Ibu kesempatan ya Pak Bambang ini kan mulia. Itu hasil bagaimana Pak? Iya. Ini Bapak Ibu kesempatan ya, ini kesempatan langka. Pak Bambang kan termasuk tim penilai di provinsi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa saya punya Pak sudah selesai sebenarnya. Iya. Cuma mau ada tambah-tambah sedikit. Baik, Ibu Asmia bisa langsung japri aja Pak Bambang itu. Iya, Bapak Ibu kami harapkan ada produk sampai sebenarnya kami harap sampai bab 4, bab 5 karena kami harapkan mau dimasukkan di dalam pengusulan Dupak ya. Mudah-mudahan teman-teman semua Bapak Ibu berhasil. Betul. Karena Bapak ini ada kan penilai, jadi Bapak Ibu bisa sekalian konsultasi dari bab 1 sampai terakhir termasuk lampiran-lampiran. Gitu ya Pak Serboni ya. Ya. Oke Pak, bentar Pak. Ini saya sedikit menjawab ada pertanyaan di chat ini terkait dengan bagaimana kalau tesnya menggunakan Google Form. Boleh. Boleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti apa yang jadi lampiran? Pertama, link Google Form-nya. Yang kedua, link rekap jawaban Google Form-nya. Ya, itu yang menjadikan lampirannya. Jadi nanti ada dua link Google Form-nya, link soalnya, dan link hasil jawabannya. Ya. Karena di situ akan terlihat orisinilnya dari waktu masuknya jawaban. Baik. Okay. Ini ada pertanyaan tentang absen. Jadi Bapak Ibu sudah tidak ada absen. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengisi link kartu tugas baik bab 1 dan 3 maupun bab 4, 5, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan laporan dan rekap kehadiran. Jadi yang tertunda itu adalah sertifikat 32 JP dan sertifikat 84. Jadi sertifikat 32 JP dalam misalnya akhir Agustus kami tanggal 20 berapa ya, kami sudah keluarkan, tapi bab 4, bab 5 ini kita masih menunggu teman-teman sampai di akhir September. Kalau link ya, pengumpul tugasnya kapan Pak? Sudah ada di grup. Nanti saya bagikan ulang. Jadi ada 2 link. Jadi nanti Bu Asmia jangan isi yang 1 dan 3, isi yang bab 4, bab 5, 1 dan 3, 4, 5 yang lengkap. Saya punya 1 sampai 5 selesai. Oh ya, mantap. Sudah. Cuma ada sedikit karena di situ tadi termasuk lampirannya tidak sebelum tambah. Nanti mau tambah dulu. Saya hanya mau mengatakan satu nih. Masa yang lain kalah dengan yang usia 56? Iya betul. Tuasnya bisa pensiun 2 tahun kalau dia masih tahun ini. Ini Pak Bambang, sekarang saya lagi penelitian sesuai dengan prosem yang saya buat itu. Pokoknya. Iya. Dalam minggu-minggu ini. Jadi yang belum jadi itu. Belum bisa Pak. Minggu ini sesuai dengan prosesnya masih bisa Pak. Masih bisa, ini kan masih ada 1 bulan setengah ini. Masih bulan lebih. September kan masih utuh Pak. Masih utuh, 30 September. Jadi Septembernya masih utuh, sementara Agustusnya masih ada 1 pekan. Ya, sambil penelitian Pak Sarbiel bisa langsung chat japri Pak Bambang jika ada kesulitan. Baik, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak kita akhiri ya. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya karena tidak,
Saya tidak bertanya, Pak. Saya hanya ingin, artinya tujuan saya mau kirim cepat supaya nanti Bapak minta bantu perbaiki sedikit karena saya mau pakai untuk usul kenaikan pangkat ini. Betul. Jadi begini Bu Asmia ya. Selain, selain isi kantong tugas, mungkin langsung ke Pak Bambang juga supaya bisa. Oh iya. Jadi kantong tugas itu kami hanya persyaratkan sampai bab 1 sampai bab 5. Tetapi pada saat ke Pak Bambang mungkin bisa juga Pak Bambang bantu berikan revisi lampirannya mungkin begini, abstraknya mungkin begini. Iya, Pak. Ya, jadi tapi di kantong tugas nggak usah ada abstrak ya, hanya bab 1 sampai bab 5. Oh, di kantong tugas tidak diisi abstrak, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Nanti ada plagiat loh kalau ada selengkap. Biar kasih lengkap sudah Pak, tidak apa-apa kah satu file Pak toh? Saya senang sih lengkap Bu, dari judul sampai dengan dari lembar judul sampai dengan lampiran. Memang saya lengkap seperti itu Pak. Wah, kalau saya niat jahat jadi calon lumayan ya. Pak. Foto-foto apa saja yang perlu dilampiri ya Pak? Gimana Pak? Kenapa? Foto-foto apa saja yang perlu dilampiri ya Pak ya? Kalau untuk kegiatan kita, Bapak dan Ibu nggak perlu menyiapkan lampirannya. Lampiran itu akan menjadi dokumen bagi Bapak dan Ibu untuk melengkapi laporan PTK-nya. Nah, terkait dengan foto yang Bapak Ibu lampirkan adalah foto-foto yang sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Kalau menggunakan media, maka bagaimana media itu akan terlihat di foto kegiatan pembelajarannya. Kalau menggunakan model, maka urutan tahapan rangka pembelajaran itu akan terlihat dari fotonya. Ya, betul. Baik, masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Ini kita silakan Ibu Rita. Silakan. Ibu Yani ya? Iya, Pak. Ya, silakan Ibu Yani, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf dari tadi saya nanya malu lewat chat. Gini Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk seminar PTK itu diwajibkan harus berapa sekolah Pak yang bisa disahkan gitu. Kemudian, yang kedua? Yang kedua, terkait pengumpulan tugas ya Pak, saya sudah japri ke Pak Bambang kemarin tentang proposal saya yang kemarin itu kan saya ngajar di kelas 11 karena saya emang menggantikan yang karena kan saya ngajar kelas 12 otomatis kan saya harus ngulang lagi dari bab 1 sampai bab 1, 2, 3 bab 4, 5-nya Pak. Jadi mohon mungkin bisa waktunya bisa agak dilonggarkan gitu untuk saya hanya ngasih trik aja Bu. Iya Pak. Oke, yang pertama terkait dengan seminar. Seminar itu minimal dihadiri oleh 15 orang dari 3 sekolah berbeda. Minimal 15 orang dari 3 sekolah berbeda. 3 sekolah berbeda ini atau 15 orang ini tidak mesti guru satu mapel. 3 sekolah ini tidak mesti sekolah satu jenjang. Di situ ada guru SD-nya, ada guru SMP-nya, ada guru SMA, nggak masalah. Oh gitu ya Pak, bisa ya Pak ya. Iya. Nah, trik yang paling gampang, misal Ibu mau adakan seminar, kebetulan suami Ibu guru SD, ya aja sekalian. Nanti isi absen kan sudah nambah tuh satu sekolah itu. Terus ada temannya Ibu yang diantar sama suaminya juga, kebetulan guru juga, ya aja sekalian. Nah, itu jadi sudah. Oh, yang penting 3 sekolah gitu ya Pak? Iya, daripada dia ngantarin istrinya untuk hadirin seminar Ibu, nunggunya di parkiran, kan mendingan nunggu dalam ruangan isi absen. Nah, itu trik aja tuh. Nanti yang pertama dapat konsumsi lagi. Dapat konsumsi lagi. Nah, yang bocor rahasia. Kan triknya aja Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua terkait dengan tadi Ibu mengajar kelas 11. Karena yang kemarin di pengajuan bab 1, 2, 3 ngajar di kelas 11 karena ada guru yang resign. Nah sekarang begitu pembagian tahun ajaran baru saya ngajar kelas 12. Gitu, Pak. Oke. Kalau Ibu masih cukup waktu, terus ini aja kelas 11 itu nggak masalah Bu. Nanti datanya gimana Pak? Ya terus ini ada data yang kelas 1. Ini ada 2 teknik. Teknik yang pertama, Ibu lakukan tetap di kelas yang semula.
walaupun ibu sudah mengajar di kelas yang lain nggak masalah. Nah, teknik yang pertama. Teknik yang kedua, ibu implementasikan di kelas yang sekarang. Tetapi dengan kan bab 1, 2, 3 itu kan masih belum ada datanya, Bu. Iya, belum ada tapi materinya berbeda, Pak. Ya, tinggal geser aja nama materinya kan. Oh, gitu. Ini trik aja, Bu. Ini trik aja. Yang jelas tim penilai akan percaya 100% dengan pekerjaan Ibu berdasarkan tanda tangan kepala sekolah. Oh, iya. Jadi kalau Ibu nggak kerja tapi ada tanda tangan kepala sekolah, yang dosa kepala sekolah. Nah, ini yang punya kapasitas kepala sekolah nih. Trik ini. Nah, trik nih. Termasuk trik yang mengantar tadi ya, suami istri. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pahami ini adalah hal baru bahwa kita harus pandai-pandai ya, termasuk seminar ini tidak hanya ada lagi satu sedikit tingkatan bisa SD, SMA. Ya, ada lagi satu ini Pak ini boleh. Lalu saya mau dengar betul ini kan Bapak pernah bilang masukin saja ya, jadi biar karya-karyaan dulu itu tidak hangus. Gimana mensiasati itu ya? Ya. Dulu tahun 2000. Tahun 2000 masukin aja Pak. 2000 kan belum 5 tahun. Yang penting masih dia punya batas umur tuh 5 tahun Pak. Oh, masih relevan ya, alhamdulillah. Ya. Jadi begini, itu semua kan masuk dalam kategori publikasi ilmiah. Yang namanya publikasi itu bukan barang lama, barang baru Pak. Jadi yang dipublikasi itu hal yang baru. Kalau yang lama tuh nggak perlu dipublikasikan, orang udah tahu Pak. Nah, makanya oleh aturan itu diberi batas 5 tahun. Oh, 5 tahun terakhir. 5 tahun. Nah, kalau Bapak dan Ibu ikut kompetisi, ikut lomba terkait dengan karya tulis, biasanya yang pertama dinilai orang itu, salah satunya di samping judul adalah referensinya, daftar pustakanya. Daftar pustakanya masa lalu atau masa kini nih? Ya, masa lalu itu apa yang lewat dari masih tahun berapa? Tahun 2000. Oh, 2000. Salah paham saya, Pak. Saya tangkap 2020. Tahun 2000 sudah nggak bisa, Pak. Nah, sekarang triknya bagaimana? Enggak, maksudnya COVID kemarin ini tahun 2019. Oh, masih bisa. Karena 5 tahun terakhir. Saya pikir tahun 2000, mikir saya 2000. Waduh, 2000 sekarang udah 2 tahun. Saya salah. Oke, kalau tahun 2019, 2020 itu masih bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jangan hangus. Iya Pak, sayang Pak, udah capek-capek Pak. Ya Alhamdulillah, terima kasih triknya. Oke. Halo Pak Bambang, dikit Pak Bambang. Boleh Pak. Ini kayaknya pembahasan trik nih. Dalam seminar pembahas penelaah itu idealnya siapa? Sementara kemarin saya cuma pengawas sekolah gitu. Idealnya siapa supaya bisa dipercaya sama penilai? Itu sudah dipercaya Pak, Bapak menggunakan pengawas. Tanahnya kasih. Ya. Gitu ya? Sebenarnya begini Pak, di pedoman penilaian angka kredit terkait dengan seminar itu tidak ada kapasitas penelaah di situ. Jadi sifatnya publikasi itu bukan ditelaah lagi. Sifatnya publikasi itu hasil yang sudah dihasil sebuah PTK yang sudah hasil itu disebarkan ke teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain. Itu sifatnya publikasi. Kalau penelaah itu biasanya diperuntukkan untuk hal-hal yang satu sifat lomba atau untuk mendapatkan ijazah. Jadi kalau sifatnya PTK itu saya lihat di pedoman nggak ada diminta penelaahnya. Kalimatnya gimana? Kalimatnya itu yang membahas. Yang pas mana? Kalimatnya gimana? Yang pengawas itu dikasih nama apa jabatannya gitu? Tanpa jabatan Pak, nanti di daftar hadir itu kan ada kolomnya. Nah, kolom jabatan ya pengawas. Jabatannya guru SD ini, guru SMP ini, guru SMA itu aja. Nggak dikasih pembahas gitu, nggak ada. Nggak ada pembahas. Di notulen. Halo Pak. Ya. Pengawas itu golongannya kita lebih tinggi, tetap pengawas nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Karena jabatannya lebih tinggi ya. Iya, sekedar untuk menghormati pengawas, kalau boleh saya sarankan nanti di notulen rapatnya itu dikatakan aja di notulen rapat dikatakan
Seminar dilaksanakan pada hari ini jam sekian dan seterusnya, dihadiri oleh ini sesuai dengan daftar hadir, diawali dengan arahan dari pengawas. Nah, itu kita sebutkan aja di situ. Oke, makasih. Oke. Ada lagi satu Pak Bambang ini. Ya. Kan ini sudah banyak saya punya sertifikat tinggi. Jadi biar nilainya tidak hilang, saya kasih masuk saja di unsur penunjangnya. Ini terkait sertifikat Pak. Kita punya sertifikat 20. Kalau yang dibutuhkan 5, kenapa kita harus paksa 20, Pak? Artinya biar tidak mubazir gitu. Ya, sebenarnya justru kalau terlalu banyak itu saja unsur penunjang. Gini Pak, dia sertifikat itu tidak mengenal di unsur penunjang. Yang namanya pengembangan diri itu tetap posnya di pengembangan diri. Dia tidak bisa dipindahkan ke yang lain. Jadi kalau di angka kredit, kamarnya A, ya dia masuk di A, nggak bisa dipindahkan ke kamar B. Nah, kebutuhan kamar A itu misalkan 5, ya dia dipenuhi dari 5. Kalaupun lebih, jangan lebihnya terlalu banyak, gitu, Pak. Ya paling lebihnya 2 angka kredit dari yang diperlukan. Mengapa? Begini, Pak. Yang pertama, pengembangan diri itu Bapak dan Ibu diperlukan oleh Bapak dan Ibu tidak banyak, karena asumsinya begini, kalau terlalu banyak ikut pengembangan diri, kapan melaksanakan pembelajarannya? Satu. Yang kedua, sebenarnya kegiatan pengembangan diri itu masuk pada kategori diklat fungsional. Jadi kegiatan pengembangan diri kita itu ada 2, diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah diklat fungsional. Ciri dari diklat fungsional itu adanya yang namanya rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran. Di mana tim penilai itu bisa melihat ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran, yaitu dilihat dari karya-karya yang sinkron dengan pelatihan Bapak Ibu. Misal, saya mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran berbasis TIK. Itu pelatihan, Pak. Nah, rencana tindak lanjut ini baru bisa dinilai oleh tim penilai jika ada tindak lanjutnya pada pembelajaran. Di karya saya berikutnya, di Dupak itu saya usulkan juga pengembangan modul ajar berbasis TIK. Saya membuat modul ajar berbasis TIK. Nah, itu berarti ada korelasinya, ada pengembangan dirinya yang berefek pada pembelajar. Kegiatan pelatihan pembelajaran berbasis TIK-nya saya, itu akan dinilai sebagai pengembangan diri. Sekarang bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan yang tidak ada? Contoh Bapak dan Ibu ya. Kita pernah ikut pelatihan, Bapak Ibu mungkin pernah ikut pelatihan tentang Dupak. Dupak itu bukan diklat fungsional loh Bapak dan Ibu. Karena tidak ada orientasinya dengan kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu. Tapi kalau PTK itu termasuk fungsional. Karena ada orientasinya dengan pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, itu yang perlu dipilah. Untung Bapak bilang. Kenapa, Bu? Untuk Nah, khawatirnya begini Bapak dan Ibu. Sudah kita usulkan banyak-banyak, kemudian kita ngitung tiba-tiba tidak ternilai. Kan bikin tebal-tebal aja, Pak. Sudah tebal fotokopinya nambah, ongkos kirimnya makin berat barangnya makin nambah juga akhirnya. Nah, jadi kalau boleh saya sarankan, ya nggak apa-apa sih Bapak kalau mau kirim semua silahkan Bapak dan Ibu. Tapi umumnya tidak akan ternilai semua. Tim penilai hanya menilai sesuai dengan kebutuhan, paling banyak ditambahin 2. Berarti workshop Dupa yang saya ikuti ini tidak usah dilampiri kalau usulan kenaikan pangkat? Nggak usah Pak, karena itu bukan diklat fungsional. Bukan fungsional, karena tidak sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai guru apa. Itu adalah pengembangan diklat karir itu Pak, bukan diklat fungsional. Oh iya. Saya kalau senior Pak. Oh berarti PTK saja, PTK dan praktis saja Pak Ya, kalau seminar-seminar Bapak dan Ibu, ya silahkan. Dia tidak masuk di penunjang, tetap masuk pada pengembangan diri. Tapi nilainya kecil Pak.
Nilainya itu hanya 0,1. Daripada Bapak menumpukan seminar-seminar yang sampai banyak lembarnya, kan lebih baik yang lebih baik Bapak yang pelatihan saja. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu memilah sertifikat yang diusulkan untuk pengembangan diri. Kalau Bapak yang punya pelatihan banyak, diurut dulu. Yang pertama, mana pelatihan yang langsung dilaksanakan oleh kementerian. Oh, itu. Nah, itu sudah pasti itu nggak akan diragukan. Karena kalau pada kementerian itu biasanya sudah menggunakan barcode, Pak. Nah, di barcode itu sudah nggak bisa dikibulin lagi keabsahan datanya. Ya. Jadi mulai entah itu oleh LPMP, oleh PM4TK, oleh kementerian langsung. Nah, yang nomor 1 kementerian dulu. Setelah itu, setelah di bawah kementerian oleh dinas penanggung jawab pendidikan di daerah. Provinsi ke daerah, kabupaten ke mana saja boleh. Baru di bawahnya perguruan tinggi. Oh, di bawah perguruan tinggi. Perguruan tinggi penyelenggara PPG. Jadi nggak semua perguruan tinggi swasta itu bukan berarti itu nggak bisa, bukan berarti nggak bisa, tapi kita lihat urutannya dulu. Kalau penyelenggara PPG itu biasanya dia terdaftar di Kementerian Pendidikan sebagai penyelenggara pelatihan. Baru lain-lainnya. Jadi kalau diurut itu kan sementara kita butuh nggak banyak kan Pak. Paling banyak itu kan 5. Paling banyak 5. Bagaimana kalau urutannya ini Pak? Pak, seperti kita online ini urutannya bagaimana? Online itu kan penyelenggaranya lagi Pak. Online kalau online dari kementerian langsung nggak masalah. Seperti kita ini ya? Nah, jadi begini, kembali lagi Pak. Kita kan banyak pelatihan nih Pak. Apalagi sekarang itu yang namanya pelatihan dari kementerian itu, kalau kita ini sifatnya dari organisasi profesi. Ya, jadi bukan dari kementerian, tapi dari organisasi profesi dimungkinkan juga untuk menyelenggarakan. Tetapi itu tadi saya bilang, kalau ada yang dari kementerian, itu kan penilainya kan orang kementerian. Dia nggak mungkin kan pungkiri temannya sendiri. Pasti yang pertama diakui produknya sendiri dulu. Itu logikanya gitu Pak. Nah, kalau untuk yang ke pusat itu pasti Pak ke sana. Kemudian di bawahnya apa? Kita punya penilai daerah. Nah, maka institusi daerahnya pasti diakui. Itu polanya Pak. Jadi kita lebih selektif aja lah mana yang lebih dipastikan tidak banyak penolakan. Yang menjadi kendala di sini karena kita dalam 4 tahun ini pelatihannya ya katakanlah baru 1. Nah, ini saya kasih tahu ya Pak ya. Gimana tipsnya ini Pak ini? Bapak punya akun belajar.id? Iya, belajar. Sudah sering ditengok yang itu Pak? SIM PKB. Di SIM PKB-nya, di belajar ID-nya. Kalau Bapak sering menengok itu, di situ banyak Bapak dan Ibu pelatihan-pelatihan. Ada pernah, tapi pendidikan inklusif yang SMP pun. Ini yang saya ambil contoh dari Bapak ya. Sekarang kan lagi rame-rame dengan IKM nih. Di situ kendala saya. Lagi rame-rame dengan IKM nih. Bapak Ibu pasang yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ pelatihannya banyak Pak, mandiri semua. Dan itu bersertifikat kementerian lagi. Walaupun tidak pernah walaupun hanya tatap maya. Kita di pelatihan itu Pak? Ya, Bapak tinggal ketik aja platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Belajar ya. Oke. Merdekanya mengajar Pak, bukan belajar. Platform Merdeka Mengajar. Nah, begitu Bapak ketik itu Bapak masuk Merdeka Mengajar. Begitu masuk nanti akan banyak banyak pilihan-pilihannya. Begitu Bapak masuk di situ, Bapak akan diminta akunnya adalah akun Belajar ID. Belajar ID. Nanti Bapak masuk dengan akun Belajar ID, maka Bapak langsung terakses dengan sendirinya. Merdeka. Ya. Banyak sekali pelatihan di situ, Pak.
Oh, luar biasa. Terima kasih. Oke, Pak. Itu enaknya pelatihannya apa, Pak, di situ, Pak? Bapak nanti belajar nonton video, Pak. Belajar nonton video, kemudian Merdeka mengajar ya. Iya. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah dapat ilmu luar biasa malam ini, Pak. Berbahagia. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan terakhir, Pak Bang. Boleh. Apakah foto kegiatan PTK itu harus ditampilkan 2 siklus atau cukup yang menggambarkan model atau metode yang diterapkan? Cukup menggambarkan alurnya aja, Pak. Alur. Oh iya. Berarti nggak usah per siklus ya, Pak Bang? Nggak usah per siklus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Karena pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada, kita akan tetap diskusi di grup. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal kita bahwa Bapak Ibu yang akan lanjut sampai di bab 4 sampai bab 5, kami berikan kelonggaran sampai akhir September 2022. Jadi Bapak Ibu silahkan yang belum penelitian dulu. Jadi tetap kita diskusi di grup ataupun di Japri Pak Bambang. Nanti Pak Bambang kalau ada waktu akan membalas, jadi Bapak Ibu harus bersama Bapak ini seperti sibuk juga. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa ya kalau agak terlambat respon Bapak. Insyaallah 12 hari saya kumpul. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak ilmunya malam ini luar biasa. Ya. Saya senang lihat Pak Puspo deh. Bukan Pak Pusponya sih yang di belakangnya, backgroundnya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan karena ini ada pengusulan nanti di bulan Oktober November, kami harapkan ada produk yang kami kita hasilkan bersama di kegiatan ini. Jadi harapan itu yang kami bawa. Sebelum kita tutup, kita berikan Pak Bambang dulu closing statement. Silakan Pak Bambang. Baik Bapak dan Ibu, teruslah berbuat, teruslah berkarya. Terkadang kita tidak pernah merasakan karya ini punya manfaat, namun yakinkah suatu saat karya itu akan menjadi kisah dan cerita bagi kita di hari kelaknya. Demikian Pak Muhlis. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan malam ini sebagai penutup dari sesi Zoom kita tentang workshop kegiatan penulisan laporan PTK dan PTS, akhirnya kita dapat selesaikan dengan baik. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini menjadi berkah dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyelesaikan dan mendapatkan produk yang harapan kita sesuai dengan awal, yaitu berbentuk laporan PTK bagi guru dan PTS bagi kepala sekolah dan pengawas. Demikianlah, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mulis, luar biasa. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu silakan bisa izin. Ya, baik. Silakan. Pak Bang, Pak Puspo. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Saya nggak bisa lama-lama nih Pak Puspa, Pak Muhlis. Soalnya kalau kita lama di room nih, kasihan yang punya room katanya lagi nggak enak badan itu. Iya. Ya. Baik. Oke, yo. Assalamualaikum. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sebagai amal jadi. Terima kasih Pak Muhlis. Jadi ya.